Kita harus menjadi salah satu pelopor yang bisa mewadahi seluruh kepentingan masyarakat. Nah, terkait dengan kepengurusan ke depan, ya kan kita dibacakan tadi bahwa masih ada beberapa daerah yang belum terbentuk DPC atau Dewan Pimpinan Kecamatan. Nah, tentu ini menjadi tugas daripada pemimpin yang baru, bagaimana kemudian memperbaiki struktur di tingkat DPC, yang target kita adalah bagaimana kemudian bisa mewujudkan itu 100%. Dari pusat juga ditekankan bahwa ada dua hal yang menjadi pesan dasar yang harus kita lakukan sebagai pengurus baru. Yang pertama, kita harus menambah jumlah kader. Jumlah kader ini merupakan salah satu aset yang sangat besar bagi PKS. Kekuatan terbesar di PKS adalah kekuatan kader, yang mana kader itu melahirkan ukhuwah atau kebersamaan. Inilah kekuatan yang sebenarnya dari PKS. Ukhuwah atau persaudaraan di antara kader-kader PKS itu senantiasa solid. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat antara sebatik, nunukan 1, nunukan 2, tidak ada sekat. Pokoknya intinya kita berbaur. Dan ini terbukti bahwa walaupun mungkin saya berdomisili di Sebatik, ya tetap diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua DPD. Tentunya nanti kita akan berpikir tentang sekabupaten nunukan, mulai dari Kerayan, Kabudaya, Semanggaris, Kabupaten Pulau Nunukan maupun di Pulau Sebatik itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, target utama adalah bagaimana kemudian kita memenangkan setiap pemilihan-pemilihan yang ada di Kabupaten Nunukan. Jadi akan menjadi tugas penting bahwa setiap partai politik itu adalah bagaimana berusaha untuk memenangkan setiap pertandingan yang ada. Nah, tentu nanti ini sebuah dibarengi dengan sistem strategi dan kinerja kita. Yang jelas pada intinya bahwa apapun yang kami lakukan adalah untuk kepentingan bersama, bagaimana kemudian mensejahterakan masyarakat dalam bingkai Partai Keadilan Sejahtera. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau diartikan lambang ini kan ada bulat, terus Ya. warnanya merah, ini seperti apa ini? Ya, jadi warnanya katakan bahwa ada beberapa filosofi daripada lambang PKS ini. Bentuk bulat dari PKS ini menggambarkan sebagai partai yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, yang bulatnya lingkaran jadi. Kemudian bulan sabit yang saling membelakang sebagai simbol daripada kemenangan dan keluhuran, ya. Kemudian padi menggambarkan kesejahteraan. Kemudian oresnya ini itu menggambarkan tentang harapan. Jadi harapan dan semangat kehidupan yang selalu optimis. Tentang sekabupaten Nunukan, mulai dari Kerayan, Kabudaya, Semanggaris, Kabupaten Pulau Nunukan maupun di Pulau Sebatik itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, target utama adalah bagaimana kemudian kita memenangkan setiap pemilihan-pemilihan yang ada di Kabupaten Nunukan. Jadi akan menjadi tugas penting bahwa setiap partai politik itu adalah bagaimana berusaha untuk memenangkan setiap pertandingan yang ada. Nah, tentu nanti ini sebuah dibarengi dengan sistem strategi dan kinerja kita. Yang jelas pada intinya bahwa apapun yang kami lakukan adalah untuk kepentingan bersama, bagaimana kemudian mensejahterakan masyarakat dalam bingkai Partai Keadilan Sejahtera. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau diartikan lambang ini kan ada bulat, terus Ya. warnanya merah, ini seperti apa ini? Ya, jadi warnanya katakan bahwa ada beberapa filosofi daripada lambang PKS ini. Bentuk bulat dari PKS ini menggambarkan sebagai partai yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, yang bulatnya lingkaran jadi. Kemudian bulan sabit yang saling membelakang sebagai simbol daripada kemenangan dan keluhuran, ya. Kemudian padi menggambarkan kesejahteraan. Kemudian oresnya ini itu menggambarkan tentang harapan. Jadi harapan dan semangat kehidupan yang selalu optimis dan tetap mudah. Jadi PKS itu memang ada simbolnya sedikit simbol mudah, ya, partai mudah. Kemudian kalau warna putihnya kan ketulusan. Jadi kalau secara keseluruhan kita gambarkan bahwa Partai Keadilan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan umat
dan rakyat Indonesia berdasarkan nilai luhur Islam dan Pancasila dengan penuh ketulusan. Mungkin itu arti simbolnya ya secara keseluruhan. Pak, kalau kita balik kepada tugas tadi partai kan adalah untuk kepentingan rakyat. Di Iya. tengah situasi seperti ini Pak, kira-kira yang membutuhkan masyarakat apa Pak? Ya, jadi memang harapannya sekarang bahwa sebagai partai tentu kita terus tagline yang kami selalu gaung-gaungkan itu bagaimana menjadi peduli dan melayani masyarakat. Ya, kami ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pengurus kemarin itu sudah sangat luar biasa. Bagaimana kemudian kita ada pembagian sembako, ada kemarin ada penyemprotan dan lain sebagainya. Ya, kegiatan-kegiatan sosial itu saya kira cukup bagus dan akan terus kita lanjutkan. Jadi bukan berarti pengurusan baru itu kemudian mengganti segala-galanya, bukan. Kita selalu mengambil sisi-sisi positif, nilai-nilai kebaikan yang dilakukan oleh pengurus lama yang akan kita lanjutkan. Termasuk tadi misalnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.